Pemirsa TVNU dimanapun Anda berada, saya Klevita Tosi. Saat ini saya sedang berada di Rumah Sakit Bayangkara, Surabaya, di mana rumah sakit ini merupakan rumah sakit yang menampung para korban runtuhnya Masjid Al-Khazini, Sidoarjo, Jawa Timur. Dan sampai detik ini, pada pukul 13.47, korban masih sama, yaitu sebanyak 117 santri dengan rincian 103 orang selamat dan 14 santri meninggal dunia. Dan di Rumah Sakit Bayangkara ini pula ada beberapa santri yang belum teridentifikasi. Namun sebelum itu di sini juga sudah banyak sekali posko tenda yang memberikan dukungan. Dan di samping saya sudah ada Sekretaris NU Kerla Zisnu, yaitu Bapak Haji Musafa. Nanti kita akan berbincang lebih jauh sejauh apa NU Kerla Zisnu berkontribusi dalam musibah ini. Dan selamat siang Pak Musafa. Selamat siang. Pak Musafa, boleh dijelaskan sejauh mana keterlibatan Lazisnu dalam musibah ini, Pak? Ya, terima kasih. Untuk musibah yang terjadi di Pondok Pesantren Al-Khazini ini secara teknis, mulai dari awal kemarin, termasuk evakuasi yang dilakukan sampai saat ini dan identifikasi yang dilakukan di Rumah Sakit Bayangkara ini sepenuhnya dilakukan oleh tim operasi SAR yang dibentuk oleh pemerintah, mulai dari pemerintah pusat, provinsi sampai dengan Kabupaten Sidoarjo. Nah, untuk itu maka kami sepenuhnya berkoordinasi dengan tim yang ada di lapangan yang dibentuk oleh pemerintah, dan kami melakukan pemetaan sekaligus identifikasi sumber daya dan potensi yang ada pada kami yang sepenuhnya siap untuk didaya gunakan dan diperbantukan kepada operasi SAR yang ada di lapangan ini apabila diperlukan. Untuk itu kami menata kelola tim NU Peduli ini dalam 3 titik. Pertama, titik di lokasi kejadian yaitu di Pondok Pesantren Al-Khazini, Buduran, Sidoarjo. Kemudian titik yang kedua ada di Rumah Sakit Bayangkara, karena dalam proses evakuasi jenazah yang ditemukan kemudian dibawa ke Rumah Sakit Bayangkara untuk dilakukan identifikasi dan proses lain yang diperlukan. Dan ketiga, titik di rumah duka ini juga menjadi perhatian dan konsentrasi kami, karena setelah teridentifikasi dan semua kebutuhan di Rumah Sakit Bayangkara ini cukup, maka korban atau jenazah ini akan dipulangkan ke rumah duka. Nah, untuk itu menjadi titik konsentrasi kami yang ketiga. Gitu. Oke, Pak Musafa, setiap titik itu apakah bentuk bantuannya pun sama? Ya, di masing-masing titik tentu berbeda. Untuk yang titik yang pertama atau di lokasi kejadian, kami membuka posko NU Peduli di depan kampus 1 IAI Al-Khazini yang menjadi tempat penampungan dari wali santri. Nah, ini kami mendukung sepenuhnya apa yang dilakukan dan diagendakan oleh tim operasi SAR pemerintah, terutama dalam hal dukungan logistik, kemudian dukungan-dukungan lain yang sekiranya dibutuhkan oleh para wali santri ini, termasuk kami juga menyediakan dan memasok atau mengikut sertakan relawan kami dalam dapur umum yang juga dibentuk oleh pemerintah. Kemudian di pos 2 ini di Rumah Sakit Bayangkara, kami juga membentuk atau mendirikan posko NU Peduli di sini, juga sepenuhnya menyediakan potensi yang ada untuk bisa didaya gunakan membantu tim operasi SAR yang ada di sini, termasuk juga memfasilitasi para wali yang sekarang sudah sebagian berada di Rumah Sakit Bayangkara, sekaligus juga nanti setelah dilakukan identifikasi dan selesai dan siap dibawa atau dipulangkan ke rumah duka, maka kami juga menyediakan atau memfasilitasi pelaksanaan ibadah, terutama dalam sholat jenazah. Kemudian kami juga memfasilitasi wali santri yang ada di sini apabila ada keperluan-keperluan lain di luar, terutama misalnya fasilitasi atas mobilitas wali santri, karena keperluan-keperluan keluarga itu tidak hanya tertentu di
rumah sakit, tetapi ada keperluan di luar dan yang seperti ini kita fasilitasi sepenuhnya. Termasuk nanti ketika misalnya pemulangan jenazah ini ada dari anggota wali santri yang tidak termuat di dalam kendaraan itu, kami juga menyediakan kendaraan untuk bisa mengantarkan keluarga wali santri sampai di rumah duka. Kemudian di titik yang ketiga, di rumah duka, kami juga mengkoordinasikan seluruh jejaring kami untuk mempersiapkan diri ketika nanti ada informasi tentang pemberangkatan jenazah ini ke rumah duka, dan semua jaringan kami yang ada di lokal masing-masing ini bersama-sama untuk membersamai dengan keluarga korban sampai dengan pemakaman dan selanjutnya. Di samping itu, dalam proses-proses yang seperti ini kami juga menyelenggarakan doa bersama atau biasa kita kenal dengan istighosah, baik yang dilakukan di titik pertama atau di lokasi kejadian, dan kita rencanakan nanti di lokasi kedua atau titik yang kedua di Rumah Sakit Bayangkara ini juga bisa kita lakukan hal yang sama. Setidaknya ini untuk mendoakan para arwah para jenazah atau para korban ini. Yang kedua, bagian juga dari bentuk untuk membersamai keluarga korban atau wali santri yang berada di Rumah Sakit Bayangkara ini. Saya kira itu. Oke, terima kasih Pak Mustafa atas waktunya. Dan pemirsa, berikut wawancara singkat kami bersama Sekretaris NU Khairul Aziznu PBNU, dan pastikan update terus berita-berita terkait dengan musibah ini. Saya Klevita Tosi, TVNU melaporkan.